Insaf, bincang santai penuh faedah. Kembali lagi di Insap, bincang santai penuh faidah. Masih bersama dengan guru kita Al-Ustadz Ainur Reza Hafizahullah Ta'ala. Ustadz, tadi Alhamdulillah sudah mendapat pencerahan terkait dengan Nabi Isa dan pandangan Al-Quran dan As-Sunnah mengenai siapa sebenarnya Nabi Isa alaihi salam. Ustadz, sebenarnya berarti bisa dipastikan gak sih Ustadz, tanggal 25 itu hari kelahirannya Nabi Isa, Ustadz? Ya, saya pernah ikut kajian kristologi dari seorang pakar. Ada beberapa pakar kristologi menyampaikan di dalam forum itu bahwa pastor Nasrani dari Amerika mengarang buku dalam bahasa Inggris bahwasanya tidak ada bukti dalil otentik di dalam Bible, baik perjanjian baru atau perjanjian lama, bahwa Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Berarti sebenarnya nggak ada Ustadz ya? Ya, bukti otentik terkait dengan kelahiran waktu sendiri saja. Setelah itu kristolog itu mengatakan begini, bahwasanya setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, maka pastor terbagi dua kelompok. Ada pastor yang pro dengan Trinitas dan mereka mayoritas. Ada pastor yang masih di atas tauhid dan mereka minoritas. Ketika ada pertemuan di Nisia, terkenal itu, sejarah itu dicatat oleh orang-orang Kristen. Mereka tahu itu. Saya lupa tahun berapa itu peristiwa itu setelah Masehi. Seingat saya tahun 25 Masehi kalau nggak salah ya. Coba dicek lagi. Ada pertemuan antara pastor Trinitas dengan pastor yang masih di atas tauhid. Jumlahnya banyak mereka kumpul itu dan difasilitasi oleh Raja Romawi waktu itu. Dan Raja Romawi itu agamanya adalah penyembah dewa matahari. Nah, karena di voting waktu itu yang menang adalah yang pastor pro dengan Trinitas. Para pastor yang mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari 3 oknum, di antaranya di situ ada Nabi Isa atau Yesus kata mereka. Pastor yang bertauhid kalah mereka dalam voting itu. Maka diputuskan oleh raja waktu itu, Raja Romawi. Maka pada saat itu ya, di pertemuan di Nisia itu, kalau bahasa Arabnya Niqiyah, diputuskan diangkat Yesus sebagai Tuhan. Jadi setelah pertemuan itu ada kesepakatan namanya Konsili Nisia, ya. Maka Nabi Isa kata mereka diangkat menjadi Tuhan. Nah, dalam rangka untuk balas budi terhadap Raja Romawi itu, maka mereka meminta izin kepada Raja Romawi untuk menjadikan tanggal 25 Desember yang itu diyakini oleh orang-orang Romawi sebagai hari kelahiran Dewa Matahari, dipinjam sebagai hari kelahiran Nabi Isa. Berarti 25 Desember itu bukan kelahiran Nabi Isa saatnya, tapi kelahiran Dewa Matahari. Iya. Kemudian para ulama menjelaskan berdasarkan surat Maryam ayat 22 dan seterusnya. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maryam ketika hamil ya, tanpa suami itu, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala mengandung Nabi Isa. Fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka dia mencari suatu tempat yang jauh dari masyarakat. Kemana? Ke kebun kurma. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Dan dia waktu itu mendekat ke arah pohon kurma yang sedang berbuah waktu itu. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maka Maria mengatakan, ya laitani, aduh celaka saya. Sekiranya aku mati sebelum ini, peristiwa ini, dan aku menjadi orang yang dilupakan saja, itu lebih baik bagiku. Fanadaha min tahtiha alla tahzan. Maka ada yang menyeru di bawahnya, janganlah kau bersedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Allah telah menjadikan, Rabbmu telah menjadikan di bawahmu tempat yang nyaman. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlah. Maka gerakkanlah itu pohon kurma itu, subhanallah. Disuruh menggerakkan padahal lagi hamil Ustaz ya? Lagi hamil. Tusaqit alayki rutaban janiyya. Maka akan berjatuhan untukmu rutab, kurma muda yang enak. Fakuli washrabi wa qarri aina. Maka makanlah itu kurma dan minumlah dan tenangkanlah, senangkanlah pandangan. Nah, ini kata ulama menunjukkan bahwa tidak mungkin ini di bulan Desember. Ini tidak mungkin di bulan Desember.
Karena di bulan Desember itu musim dingin. Musim dingin Musim Ustaz ya? dingin di daerah Palestina itu musim dingin. Sangat dingin di Baitul Maqdis itu. Dan bukan musim panen kurma. Wallahu ta'ala. Ikhwah sekalian, begitu tadi sekilas terkait dengan sejarahnya Nabi Isa. Dan tidak benar ya ternyata sebagaimana penjelasan guru kita bahwa Nabi Isa dilahirkan tanggal 25 Desember. Ustaz, kalau terkait hukum mengucapkan sendiri Ustaz, kan ini banyak kaum muslimin yang biasanya tanggal 25 apalagi dengan dalih toleransi Ustaz, misalnya itu mengucapkan selamat Natal kepada mungkin rekan kerja yang beragama non muslim Ustaz. Bagaimana ini Ustaz terkait dengan mengucapkan ini sendiri Ustaz? Sudah ada fatwa dari Buya Hamka, dulu beliau ketua MUI, dan itu sudah lama fatwa itu, dan fatwa itu tidak dihapus sampai hari ini. Masih berlaku sampai sekarang? Masih berlaku sampai hari ini, walhamdulillah. Dan di situ jelas sekali keterangan ketua MUI Buya Hamka waktu itu mengatakan bahwa haram hukumnya bagi orang Islam untuk mengucapkan selamat Natalan atau selamat Hari Raya Natal. Sebab Natalan ini adalah perbuatan dosa besar. Iya, karena mereka merayakan hari kelahiran Tuhan mereka. Dan itu jelas syirik. Mereka melakukan ritual kesyirikan pada tanggal itu, 25 Desember itu. Dan itu dosa besar, yang paling besar. Kalau seorang misalnya minum khamar dalam keadaan mabuk, terus ada orang mengucapkan selamat ya, kamu tadi mabuk, itu tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan nahi mungkar. Karena nahi mungkar itu minimal benci dalam hati. Kalau mengucapkan selamat mabuk, berarti dia ridho dengan perbuatan itu. Apalagi dengan acara kesyirikan. Yang Natalan tadi Ustaz ya? Iya, Natalan itu syirik. Ada keyakinan syirik. Ya, karena meyakini itu dia. Tuhan lahir pada saat itu Ustaz. Makanya kalau mengucapkan selamat Natal, Hari Raya Natal, berarti mengucapkan selamat atas segala macam ritual ya pada hari itu. Kalau basa-basi aja gimana Ustaz? Misalnya ya sekedar aja sama teman misalnya gitu. Gak boleh ya. Tetap gak boleh Ustaz ya? Jadi begini, ketika Nabi SAW ditawari oleh Quraisy untuk menyembah berhala mereka setahun, dan nanti Quraisy akan menyembah Allah selama setahun berikutnya. Begitu bergantian. Maka Nabi diam waktu itu. Setelah itu turun surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai lakum dinukum waliyadin. Di sini menunjukkan bahwa toleransi itu bukan kita melaksanakan ibadah mereka, bukan kita ikut-ikutan dalam acara mereka, bukan kita mengucapkan selamat atas ibadah mereka dan kelahiran berhala atau yang mereka sembah. Nah, ini tidak boleh, bertentangan dengan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian amalan kalian, bagiku amalanku. Jadi yang dimaksud dengan toleransi adalah yaitu kita melaksanakan ibadah menurut keyakinan kita masing-masing. Kita nggak butuh kalian mengucapkan selamat hari raya, dan kita juga dilarang untuk mengucapkan selamat Natal. Berarti kalau ada orang misalnya non muslim mengucapkan selamat Idul Fitri, ya kita nggak usah lah juga balas-balas Ustaz ya. Iya. Seperti mengucapkan selamat Natal juga dengan dalih toleransi. Iya, Ustaz, dosa besar. kalau kasusnya misalnya ada saudara kita Ustaz yang kerja di misalnya perusahaan atau pusat perbelanjaan, kemudian pimpinannya meminta atau menyuruh Ustaz ya untuk menggunakan atribut Natal, bagaimana Ustaz sikap kita sebaiknya yang seperti itu Ustaz? Sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi kita ini orang Islam punya prinsip. Itu hadis Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal berbuat maksiat kepada Allah yang Maha Menciptakan. Jadi apapun ucapan manusia, timbanglah dengan Al-Quran dan hadis. Jika sesuai, boleh ditaati. Jika sesuai dengan Quran Sunnah, ditaati. Tapi jika tidak sesuai, jangan ditaati. Walaupun konsekuensinya adalah dipecat, tidak apa-apa, keluar saja. Keluar saja. Ya, maka Allah akan gantikan bagimu rezeki yang jauh lebih baik, lebih berkah. Ya, an qaribin, dalam waktu yang dekat biidznillah taala. Man taraka syai'an lillah, awadahu Allah khair minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah untuk mencari ridha Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Karena Allah yang ngasih rezeki. Allah yang ngasih rezeki kepada mereka,
Dan Allah yang mengasih rezeki pada kita. Ketika kita keluar dari perusahaan mereka, Allah akan gantikan dengan rezeki yang lain. Masya Allah. Jadi kita harus yakin Ustaz ya dengan Yakin. janji Allah Subhanahu Wa Taala. Janji Allah dan Rasul. Dan kita tidak boleh taat ya ikhwas sekalian kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapapun itu. Ya, Masya Allah. Baik ikhwas sekalian, kita break sejenak. Tetap di Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai penuh faedah. Insaf, bincang santai